la nabiyya ba'da amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung hanyalah milik Allah yang maha agung. Sholawat bermahkotakan salam kita curah limpahkan kepada mahkota alam, pelipur lara dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, dan penerang hati dikala tersakiti, yakni Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang mulia, yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa seagama yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku secara empirisme maupun rasional dalam menanggapi sebuah realita kehidupan, kita harus berani menentukan pilihan entah kemana kita akan melangkah agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah, karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan mudah. Berbicara tentang cita-cita, kita jadi teringat suatu ungkapan, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda dan pemudi dapat menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Namun ironisnya saudaraku, masih banyak para pemuda-pemudi yang terjerat dalam lembah sosial yang tidak bermoral. Masih banyak para pemuda-pemudi yang malas belajar, enggan berkreasi serta berinovasi untuk membangun negeri. Lalu bagaimana tanggapan agama Islam dalam menyikapi fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya berdakwah dengan tema pemuda pintar, kreatif, dan inovatif. Dengan landasan surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Wa qul i'malu, dan katakanlah bekerja keraslah kalian semua, kata Allah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Ali As-Suhuni dalam kitab Sofwatut Tafasir berpendapat bahwa kata i'malu merupakan sighatul amri mutadamminatu lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Jikalau kita rajin bekerja, giat berusaha, dan gemar beramal di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya saudaraku, jikalau kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal di jalan Allah, niscaya kita akan mendapatkan masa depan yang suram dan mengenaskan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan, kenapa demikian? Karena al-kasalu la yat'amul asal. Insan-insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan ia akan tenggelam bersama pahitnya empedu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu bagaimana para pemuda-pemudi untuk berkontribusi dalam membangun bangsa ini? Jawabannya menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqari dalam kitab Juddatut Tafsir min Fathil Qadir. Beliau menegaskan, i'malu ma syi'tum. Wahai generasi muda, bekerja keraslah kalian sesuai kapasitas dan skill yang kalian miliki. Yang jago di bidang ilmu agama, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama.
Yang jago di bidang ilmu sains dan teknologi, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama. Serta yang jago di bidang ilmu apapun itu, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama. Namun perlu diingat hadirin, masih banyak orang pintar yang berjiwa tidak benar, dan tidak sedikit pula oknum kontraktor yang memakan uang kotor. Kenapa demikian? Karena dia semua tidak melandasi ilmunya dengan akhlak mulia, sehingga terjadilah yang demikian. Wahai para pemuda penerus bangsa, kalian adalah pemimpin di masa depan nanti. Maka dari itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita isi otak kita dengan ilmu yang bermanfaat dan di briefing dengan akhlak yang mulia, serta kita tingkatkan etos kerja kita untuk membangun bangsa dan negara, sehingga kita bisa menjadi generasi yang pintar, kreatif, dan inovatif. Saudaraku yang Allah muliakan, berkreativitas tidaklah mesti bersifat penemuan pertama. Bisa jadi kreativitas adalah merubah sesuatu yang ada menjadi bernilai tambah. Contohnya, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukanlah penemu pertama yang menggali parit ketika perang Khandaq. Namun, Salman Al-Farisi hanya mengajarkan nilai fungsi dan disesuaikan dengan kondisi kala itu. Menjadi generasi kreatif berarti mengkreasi banyak hal untuk memuluskan aktivitas kebaikannya, merubah hal yang biasa menjadi luar biasa, merubah hal yang standar menjadi outstanding, serta bisa merubah dan memecahkan permasalahan yang ada. Saudaraku yang Allah muliakan, dahulu orang-orang Barat mengatakan agama Islam adalah penghambat serta tidak serasi dengan ilmu sains dan teknologi. Namun, sejarah membantah hal itu semua. Namanya Abbas bin Firnas ketika tahun 800-an di Cordoba. Abbas bin Firnas adalah dalang penemu teori pesawat terbang. Kemudian pada ratusan tahun berikutnya ada lagi seorang ilmuwan Islam bernama Hazarfan Ahmad Chalabi. Beliau mengembangkan dan menginovasikan serta menyempurnakan penemuan Abbas sebelumnya. 3 tahun setelahnya, tahun 1663, adiknya yang bernama Lalabi Hasan Chalabi, beliau membuat sesuatu yang lebih luar biasa dari kakaknya, yaitu Hazarfan. Apa yang dia buat? Yaitu roket beserta parasut. Masya Allah. Dari kisah singkat ini kita dapat melihat bahwasanya agama Islam bukanlah agama penghambat dan tidak serasi dengan sains dan teknologi, tapi sebaliknya agama Islam agama yang sangat menghargai serta menjunjung tinggi nilai kreasi dan inovasi. Masya Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi kesimpulannya, menurut Syekh Mustafa Bulaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna biyadi syibani amrul ummati wa bi aqdamiya hayatiha." Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat ini digenggam, dan di kaki para pemudalah hidup dan matinya peradaban ini. Maka dari itu, para pemuda-pemudi, mari kita manfaatkan status kita sebagai generasi muda. Karena masa muda adalah masa emas, di mana kita bisa bergerak bebas, otak masih encer cerdas, bekerja keras, tidak mudah lemas walaupun keringat diperas, dapat melakukan berbagai tugas tanpa batas. Mari kita tingkatkan kreativitas untuk menuju hidup yang lebih berkualitas, insya Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, sekian dan demikian. Waqad yurja li jurhi sayfi bar'un wala bar'un lima jarahan lisan. Jikalau pedang yang menyayat tubuh, mungkin masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lisan yang melukai hati, kemanakah obat yang kita cari? Jadi maafkan apabila ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah.
Undur ma qala wa la tanzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.